di situ kan saya tuh kerja lagi, terus patroli itu kira-kira itu mulainya jam 11 Jam 11 malam. malam. Nah, di jam 11 malam itu saya patroli ke mesin dulu kan, ke alat-alat berat dulu, kayak ke mesin-mesin itu. Ternyata mesin yang di situ nyala lagi. Nah, kita belum cerita kan ke teman-teman kan, karena takutnya gimana gitu kan. Nah, temen itu kan yang belum pernah melihat itu kan muter lah, patroli lagi, patroli. Kok heran nih temen nih, kok nggak balik-balik patrolinya. Nah, saya samperin lah di situ kan, saya cari. Nah, di alat-alat berat ya, gedung yang kedua itu, yang bakal gedung kedua itu nggak ada lagi. Ternyata di gedung ketiga itu bang, orangnya itu pingsan. Saya muter duaan. Nah, di situ kan ada kejadian yang itu juga, janggal juga di situ kan. Nah, teman itu mah nggak bisa jalan kakinya, kayak ada yang megangin gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Balik lagi nih bersama gua Bang Ipong. Tentunya di channel horor Kismis, kisah seputar misteri. Gimana nih sahabat Kismis di rumah puasanya hari ini? Semoga lancar ya semuanya ya. Dan semoga di tahun ini kita semua dikasih kesehatan, panjang umur, dan tetap selalu sabar. Karena orang yang berpuasa itu harus banyak-banyak sabar ya sob. Dan di minggu kali ini nih, gua kedatangan lagi salah satu narasumber yang mau bercerita tentang kisah pengalaman horornya nih saat beliau jadi tugas keamanan nih di salah satu proyek yang sebelumnya itu di situ hutan sob. Oke, langsung saja kita kenalan ke narasumbernya. Oke bang. Oke. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Dengan abang siapa ini? Abang Aris. Oh, Bang Aris. Bang Aris, sebelumnya terima kasih nih udah menyempatkan waktunya dan udah mau berbagi kisah pengalaman horornya nih untuk sahabat Kismis di rumah. Kalau boleh tahu itu kejadian tahun berapa itu? Kejadiannya itu belum lama bang ya, sekitaran tahun barusan ini, di 2023 ini, di akhirnya. Kasih kisi misinya apa aja tuh yang Bang Aris alami di situ? Ya di situ tuh kayak seperti ada kejadian-kejadian yang janggal. Oke, tahan dulu Bang Aris ya. Sebelum ke ceritanya nih, untuk sahabat Kismis di rumah yang belum subscribe, jangan lupa nih buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan yang sudah subscribe, banyak-banyak terima kasih nih. Semoga kalian disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Oh ya nih, untuk sahabat Kismis di rumah nih yang mempunyai cerita atau pengalaman horornya, yolah sini kita gas. Langsung saja hubungi nomor WA di sini nih. Daripada kita curhatin aib orang lain nih, mending kita curhat misteri. Oke, langsung saja ke ceritanya. Oke, gimana Bang Aris ceritanya? Oke, ini ya bang ceritanya. Sebelumnya sih saya tuh sempat nganggur ya. Di 2023 itu saya tuh nganggur. Ketika saya di 2023 akhir itu ada yang mengajak teman untuk bekerja. Nah, pekerjaan itu sebagai security, keamanan, menjaga keamanan proyek. Nah, di situ itu saya tuh dikerjakan itu di shift malamnya, di shift malam aja, shift siang itu enggak, saya buat tidur aja. Jadi itu proyeknya proyek pembangunan apa atau gimana itu bang? Itu proyeknya itu suatu pembangunan gedung. Gedung. Ya proyek gedung itu kira-kira
3 lantaian lah. Itu proyeknya ada 4 gedung, semuanya itu 3 lantai. Semuanya itu Iya. dalam satu ini 3 lantai semua. Iya, semuanya itu. Tadinya awalnya itu saya dari rumah berangkat nih. Ketika awal kerja itu dari rumah berangkat jam 7-an. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Nah, nyampelah di situ setengah 8-an. Nah, kita di situ kan briefing dulu sebelum kerja. Briefing, ketika udah selesai briefing, kita ya biasa patroli lah. Patroli pertama itu nggak ada kejadian apa-apa pun gitu di situ. Nah, ketika sudah itu kita di situ udah kan kita duduk lagi di posnya. Nah, nungguin instruksi dari ini aja, Gitu ya. atasan lagi. Kalau boleh tahu itu berapa karyawannya di situ, Bang? Di situ karyawannya itu yang jadi security di situ 3 orang. 3 orang. Nah, jadi yang pada saat malam hari gitu shiftnya itu 3 orang. 3 orang. Siang pun 3 orang. 3 orang. Sama. Tapi Bang Aris ini lagi kena shift malam. Shiftnya malam terus. Oh, shift malam terus. Iya. Ya. Terus Bang? Nah, di situ tuh saya tuh kira-kira jam 11-an lagi ya, muter lagi di kerjaan itu, patroli lagi, tidak ada kejadian apapun ya, alhamdulillah. Terus ke 1 hari itu udah selesai gitu, sampai pagi itu. Ketika udah pagi pulang kerja. Nah, ketika hari esoknya lagi, nah berangkat dari rumah lagi jam 7 sampai ke situ tempat kerja jam setengah 8 lagi. Nah, briefing, ketika sudah briefing, kita briefing lagi. Pengontrolan pertama itu udah ada kejadian lagi, udah kejadian Apa yang itu kejadian? tidak memungkinkan gitu ya. Iya, yang di luar seperti mesin alat berat itu bunyi sendiri di beko. Jadi Bang Aris ini kerjanya jadi ngamanin alat-alat berat itu. Ngamanin itu. Terus Bang? Nah, di situ itu kan kita ngecekin semua alat-alat berat itu, dicekin semua kan. Pas kita dicek itu alat berat itu ada yang nyala sendiri. Si mesinnya itu. Tapi kan di situ kan ada 3 alat. Nah, yang nyala itu alat untuk beko. Mobil Nah, beko. mobil gitu beko ya. yang itu. Nah, yang lainnya enggak. Sedangkan itu yang supir itunya, bekonya itu enggak ada kan di situ. Kunci Karena pun udah dibawa malam, gitu iya. ya. Terus Karena udah malam. Itu kejadian pas itu jam 12-an. jam 12 malam. Nah, saya pun kaget itu melihat mesin beko itu nyala. Kirain ada orangnya, ternyata nggak ada orangnya. Terus? Nah, pas di situ, kejadian di situ kan udah nih selesai, nggak bunyi lagi si mesin itu. Nah, ketika saya udah patroli lagi, muter ke tempat lainnya, nah di atas itu ada yang sosok yang nggak bisa terlihat gitu sama orang-orang lain. Ternyata ada sosok makhluk halus lah itunya. Apa yang Bang Aris lihat itu sosok? Seperti kuntilanak gitu. Jadi mungkin Bang Aris ini patroli itu sendiri apa bertiga, Bang? Nah, di patroli itu sendiri. Yang 2 itu nunggu di posnya. Jadi selama Bang Aris muterin itu, yang pertama kejadiannya itu mesin mobil beko itu nyala sendiri. Iya. Nah, terus ya setelah mesin itu nyala sendiri, Bang Aris juga melihat sosok kuntilanak. Iya. Itu tepatnya di mananya itu, Bang? Itu di tempat yang keduanya. Kan di situ kan ada 3 gedung yang bakal dibikin. Nah, di tempat keduanya itu sosoknya. Ternyata itu sosok kuntilanak itu ngikutin dari tempat itu, beko itu. Jadi si kuntilanak ini mungkin ngikutin dari tempat yang awal itu. Benar. Gila. Terus Bang? Nah, dari kejadian itu kan saya biasa aja lah, nggak usah ngerasa gimana gitu. Nah, percaya diri aja lah. Karena tugas juga karena gitu tugas ya. juga gitu kan Bang. Nah, muter lagi, dihiraukan aja lah itu mah.
patroli lagi karena udah kewajiban sendiri. Nah, putar lagi, ketika putar lagi udah selesai, nggak ada apa-apa, aman, alat-alat berat itu aman, duduk lagi di pos lagi. Ketika jam 2 itu kan ada patroli lagi. Nah, jam 2 itu ada patroli lagi. Di situ ketika ada patroli lagi di jam 2 itu sama aja, ada lagi yang mengikuti lagi. Itu anaknya kuntilanak itu. Anak. Nah, anaknya. Anak kuntilanak itu. Iya. Ternyata yang itu anaknya itu. Yang lebih istilahnya interaksinya. Iya, gitu. Bener. Apa itu Bang? Yang anaknya itu mah, nah selalu ngikutin di belakang. Nih baju ini ditarik gitu. Sama anak kuntilanak itu. Iya. Sosoknya seperti apa yang Bang harus lihat? Nah, sosoknya itu merah gitu, merah, terus ya pakainya bajunya putih gitu ya Bang. Terus mukanya itulah merah bener, serem pokoknya lah, gak bisa dibayangin gitu. Kalau orang lihat pasti udah pingsan di situ. Jadi mungkin ya orang lain mah nggak ngeliat, cuma Bang Aris doang yang lihat di gitu. Situ. Terus Bang? Ya ketika udah nyampe di pos nih Bang ya. Nah kita kan istirahat lah sebentar di situ di pos kan. Ketika ada 3 teman kan, 3-an kan teman tuh. Ketika jam 3 itu kan teman yang patroli giliran patroli gitu. Itu. Oh, nah, jadi itu 1 jam sekali gitu patroli. Iya, 1 jam sekali. Kan ada orang 3 gitu. Nah, ketika jam 3 itu saya kaget. Ketika patroli itu temen kan. Ketika itu lari temen ke saya lagi. Nyamperin Bang Aris lagi. Pos, nah, di situ kan saya udah tahu lah mungkin ada kejanggalan kayak gitu. Dia itu barusan lihat kayak waktu itunya. Apa yang dilihat temen Bang Aris? Ya karena itu katanya melihat sosok yang kayak gitu, yang saya lihat. Iya. Nah, ketika itu kan saya kan bareng-bareng. Nah sama yang satu lagi sana lagi nyamperin ngecek lagi. Ketika itu udah nggak ada sosoknya. Terus Bang? Nah di awal itu kan saya balik lagi sama temen-temen tuh. Nah otomatis kan temen tuh udah udah ketakutan. Nah di tempat itu udah serem banget. Ternyata tempat itu angker lah sebelumnya itu. Nah emang di tempat itu sebelumnya gimana itu Bang? Tempat kan sekarang kan lagi dibangun ya. Dibangunin buat gedung dan masih ada juga alat beratnya. Nah dan di situ itu tadinya sebelumnya itu tempat apa gitu? Nah sebelumnya itu di sifatnya hutan banyak pohon-pohonan yang besar gitu. Nah di situ kan ada pohon yang lebih besar gitu. Nah itulah pohonnya katanya. Kata warga-warga di situ pohon yang paling angker itu pohon yang itu. Terus kan alhamdulillah waktu itu pembangunan itu, penggusuran itu ya dikenalah dipotong itu pakai alat berat ya. Gila, mungkin jadi si pohon itu mungkin tempatnya gitu ya, salahnya si tempat ya kuntilanak tersebut gitu. Iya benar. Terus Bang? Nah di situ kan saya tuh hampir mungkin ya kita patrolikan balik. Temen itu jam 3 udah ke pos lagi. Nah ketika jam 4 itu kan ada patroli lagi 1 jam sekali kan. Nah temen yang satunya lagi mungkin ya udah pagi, dia nggak ada kejadian apapun. Alhamdulillah. Jadi yang teman satu ini mah aman gitu ya. Yang satunya aja tuh yang melihat lagi. Terus Bang? Nah, ketika saya pagi itu kan udah pagi waktu subuh gitu kan. Jam 5-an saya beres-beres juga, jaga di pos, ngecekin semua barang. Alhamdulillah aman semua. Nah ketika jam 7-an kan kita briefing lagi ketika mau pulang tuh. Briefing lagi biasa sama yang atasan. Nah ganti shift. Shift siang. Siang itu kan yang jaga beda lagi. Nah di situ kan siang itu ya nggak ada kejadian apapun karena adanya di malam hari aja. Jadi pas waktu jaga shift siang mah nggak ada gangguan apa-apa gitu. Pas waktu malam hari doang gitu. Dari
shift siang itu nggak ada kejadian apapun ya bang ya. Nah terus kan saya tuh di shift malam lagi. Jadi setelah shift siang itu shift malam lagi. Iya, shift malam lagi, saya di situ jaga lagi dan biasa 3 orang lagi. Nah, itu 3 orang ganti-gantian apa gimana bang? Ganti-gantian itu. Nah yang temen 2 itu ganti tukar shift gitu, ada yang tukar shift juga. Nah yang biasanya jaga siang itu jadi ke malam. Itu barengnya dengan saya lagi. Saya tuh di malam lagi kan. Nah di situ kan saya tuh kerja lagi, terus patroli itu kira-kira itu mulainya jam 11 malam. Nah jam 11 malam itu saya patroli ke mesin dulu kan, ke alat-alat berat dulu, kayak ke mesin-mesin itu ternyata mesin yang di situ nyala lagi. Mesin alat berat itu. Iya. Nyala. Nah, di situ kan saya tuh kaget lagi. Terus rasa merinding lah gitu. Saya sebisa-bisa mungkin kan bacain doa lah gitu tuh bang. Nah dari situ kan dilihat-lihat juga dibacain doa, alhamdulillah dari situlah berhenti mesin itu. Berhenti, mati. Sebisa-bisa saya nyala berdoa gitu kan. Minta yang sama yang di atas itu. Nah berhenti, ketika berhenti itu kita kan lanjut dari itu, dari mesin itu ngecek mesin itu ke tempat yang lainnya, gedung yang keduanya. Nah di gedung kedua itu alhamdulillah nggak ada kejadian apapun. Ketika di gedung yang ketiga itu, nah sosok yang itu lagi yang muncul bang, kuntilanak itu yang kuntilanak merah itu sama anaknya dan ibunya itu yang dua-duanya. Oh jadi dua-duanya ini nampak? Dua-duanya itu mah bang. Terus dari situ kita kan biasa aja lah, merinding gitu kan bang. Nah di situ kan saya sambil baca-baca doa gitu ya, muter, selesai saya duduk di pos lagi. Nah ketika itu kan 1 jam sekali kan. Tapi bang Aris ini sempat cerita nggak ke teman bang Aris bahwa habis ngeliat gitu? Enggak gitu. Karena ya takut gimana gitu kan bang. Ketika itu kan, nah kita belum ceritakan ke teman-teman kan, karena takutnya gimana gitu kan. Nah temen itu kan yang belum pernah melihat itu kan muter lah, patroli gitu. Lagi ganti, patroli ya. Kok heran nih temen nih, kok nggak balik-balik patrolinya. Nah saya samperin lah di situ kan, saya cari. Nah di alat-alat berat itu nggak ada. Gedung yang kedua itu, yang bakal gedung kedua itu nggak ada lagi. Ternyata di gedung ketiga itu bang, orangnya itu pingsan. Jadi teman bang Aris itu pingsan? Iya pingsan. Nah terus saya bangunin tuh, lama nggak bangun-bangun. Nah terus saya manggil teman yang satunya, suruh angkat itu. Pas diangkat ke bawah di pos sapam, dibangunin sama saya. Nah bangun kan dianya. Nah ditanya sama saya, kenapa pingsan? Katanya melihat sosok halus kayak gitu, kuntilanak itu sama anaknya. Yang dilihat bang Aris sebelumnya? Iya yang sebelumnya itu saya lihat. Terus bang? Nah kan di situ kan nggak ada yang berani muter tuh. Kok boleh muter? Nah sedangkan muter itu masih ada 1 jam lagi. 1 kali muter lagi di situ kan pengontrolan itu. Nah saya tuh muter lagi, 2an lah saya juga sama temennya tuh yang sebelumnya belum muter gitu kan, minta ditemenin. Nah yang pingsan itu jaga di pos sendiri. Nah saya muter 2an. Nah di situ kan ada kejadian yang itu juga menjanggal juga di situ kan. Nah teman itu mah nggak bisa jalan kakinya, kayak ada yang megangin gitu bang pas kakinya. Ternyata saya itu kan lihat, saya ngeliat tuh ada anak itunya. Anak kuntilanak itu. Ternyata yang lebih dominan ke yang agak nakal lah, ibaratkan anak kecil mah yang lebih nakal itu anaknya itu. Ibunya mah nggak terlalu mengganggu. Iya nggak terlalu mengganggu. Ternyata anaknya itu ngajak main-main bang.
Jadi mungkin interaksinya si anaknya kuntilanak ini pengen diajak main gitu. Iya gitu. Di kejadian itu kan Bang, Mm-mm. di kejadian temen itu nggak bisa jalan ya, di situ kan otomatis dia tuh nggak melihat kan. Mm-mm. Nah itu kan saya doang yang melihat. Saya lihat itu ternyata anak kuntilanak itu yang megangin si temen itu. Nah dari situ kan saya gimana nih caranya biar bisa ngelepasin. Ternyata anak kuntilanak itu nggak mau lepas-lepas dari kakinya. Apa yang diomongin temennya Bang Aris itu saat dipegangin sama anak kuntilanak Nah itu? dia itu kan minta tolong juga kan. Nih kenapa nih kaki nggak bisa jalan? Tapi si temen Bang Aris ini nggak ngelihat gitu, Nggak sosoknya melihat itu. sosok kuntilanak itu, anak kuntilanak itunya nggak melihat. Saya doang yang melihat itu kan. Nah di situ kan, nah gimana nih cara ngelepasinnya? Saya bilangin kan, coba omongin aja ke makhluk halus itunya, anak kuntilanak itunya, minta maaf, takutnya gimana, diinjak atau gimana, takutnya. Ternyata anak kuntilanak itu ingin main-main sama dia. Jadi interaksinya gitu si anak kuntilanak tersebut pengen diajak main lah gitu. Iya, ingin main, ingin bercanda lah gitu. Nah di situ kan terus diomongin lah sama saya juga, sama teman juga, minta maaf gitu, takutnya ada kesalahan apapun dalam kerja gitu kan. Saya minta maaf. Ternyata anak itu tuh bicaranya pengen main-main sama kita-kita. Nah pas itu saya itu minta maaf gitu kan. Nah ketika saya minta maaf itu tiba-tiba sosok anak kuntilanak itu menghilang. Hilang tiba-tiba gitu aja. Tiba-tiba ya. Nah terus si kaki temen pun bisa jalan lagi. Normal lagi. Terus Bang? Nah ketika itu kan teman tuh udah takut, nggak bisa ngelanjutin katanya, nggak bisa ngelanjutin patrolinya. Nah ya udah saya bilang tunggu aja di pos aja. Nah saya kan patroli, dia tuh nunggu di pos. Ternyata dia tuh nunggu di pos itu sambil tidur. Nah teman yang dua itu tidur lah. Nah saya muter. Ketika selesai muter itu, nah teman kan di pos itu tidur. Ternyata si anak kuntilanak itu ikut di pos, nggak ngikut ke saya gitu kan. Nah dia tuh tidur, dan tidur itu selimutan. Nah bilang ke saya tuh selimutan kan. Ternyata kata temen tuh selimut itu ada yang narikin. Nah ditarik lagi selimutnya. Jadi ya kayak semua olah-olah mau ngajak bercanda. Iya, gitu. Ngajak bercanda gitu. Ketika itu kan bangunlah temen tuh, kok nggak ada siapa-siapa, takutnya saya gitu yang ngajak bercanda gitu. Ternyata nggak ada siapa-siapa kan, sedangkan saya tuh masih patroli di situ. Iya. Itu kejadian di jam berapa itu? Nah kejadian itu udah lewat di jam 3-an, udah agak pagian itu, karena udah lelah juga kan si teman dua itu, istirahat lah sampai itu, ketiduran sampai ketiduran. Ternyata pas tidur itu ya pakai selimut karena cuaca dingin juga, musim hujan kan. Nah pakai selimut, ketika selimut itu ada yang narikin terus. Nah emang ya kalau boleh tahu gitu Bang, ya, tempat di situ tuh ya awal mula dan tadinya gitu bekas apa gitu di situ? Nah awal mulanya kan di situ kan bekas kayak hutan gitu kan. Sebelumnya hutan, terus ada rawa-rawa juga sebelumnya kan. Sampai sekarang juga masih ada, tapi ke sebelah sononya gitu rawanya. Jadi digusurin gitu rata digusurin. Gitu. Yang hutan itu kan banyak pohon-pohon yang besar itu kan digusurin semua. Ternyata di situ tuh tempat si kuntilanak itunya. Nah di situ kan ada 2 gedung kan, 3 gedung gitu. Ketika di gedung ketiga itu ternyata tempat dia istirahatnya. Situ kuntilanak itu. Iya. Kalau itu yang di gedung 2 itu tempat bermain, sama di pos itu tempat bermain dianya. Pantas saja setiap malam itu main-mainnya ke situ terus. Mungkin ya tempat yang itunya mungkin di gedung ketiga itu. Terus di ininya
Nah kita kan istirahat dari muter itu, nah ke pos lagi. Saya tuh nyampe ke pos, temen itu kan cerita tuh bahwa selimut itu ada yang narikin terus. Nah cerita, saya pun kaget kan, saya juga nggak ada di sini. Saya kan lagi muter, Dia lagi patroli. nah, patroli itu. Nah ketika itu masa sih sampai dia pun nggak percaya gitu kan. Dilihat di situnya ada, saya nggak ada. Ya udah kalau nggak ada, mungkin itu. Jadi disangkain temennya Bang Aris itu Bang Aris yang narik selimut itu. Ngajak bercanda lah gitu tuh. Ternyata kan saya juga barusan ke situ, baru sampai gitu, gitu kan. Nah dari situ kan teman itu bicara, aduh kalau kayak gini nggak bisa tidur dong. Ya udah suruh siapa tidur, kan jaga, suruhnya juga jaga. Nah di situ kan ketika itu, nah saya ngecek tuh di situ kan ada kantor buat ininya, kayak kantor buat apa, bosnya yang udah jadi gitu kok, kantor konstruksi pembangunan itunya ada di situ kan. Nah di meja itu juga, meja tuh kan sore tuh udah rapi juga kan. Nah di situ kan saya ngecek masih rapi. Nah set, udah semua dikunci juga, udah semua kan udah dikunciin semua. Saya beres. Nah tiap pagi gitu kan, pagi lagi esok saya pulang kan, pulang. Nah kita pulang ke rumah jam 7 kan, ganti shift lagi kan. Nah di esok hari itu kan saya kan jaga lagi di malam harinya. Nah ternyata kejadian ke malam harinya lagi itu bukan di tempat itu lagi. Di mana? Ternyata di kantornya itu. Nah kursi itu kan di kantor tuh udah beres buat bekas buat meeting itu tuh. Buat bekas meeting itu kan udah diberesin semua, ditumpukin semua. Nah di situ kan saya tuh tiba-tiba ada angin yang besar gitu kan, nggak tahu dari mana itu. Nah iya dari mananya, ternyata kursi itu diacak-acakin semua, yang udah diberesin itu. Meja pun sampai dibalik-balikin semua. Gila, di kantor itu. Terus? Nah saya pun kaget kan, manggil teman pun nggak percaya gitu bahwa si kantor itu acak-acakan lagi. Nah sedangkan itu di kantor itu kan kuncinya tuh udah dikunci. Kuncinya itu kan udah dibawa sama OB lagi, nggak dipegang sama kita. Nah ketika itu kan OB pun kaget pas pagi itu. Saya diemin dong, biar percaya gitu bahwa ada sosok kuntilanak yang ngacak-ngacak itu. Nah di situ pun OB pun percaya gitu kan. Nah pas pagi itu gimana caranya biar nggak ketahuan sama yang bos-bos itu di atas, yang di atas itu. Nah, bahwa kantor itu dirusak gitu tuh. Nah saya pun pagi itu ikut ngeberesin lagi. Ngeberesin yang kursi yang acak-acakan itu. Iya benar. Saya pun kan dari situ kan ngeberesin kursi-kursi. Selesai, saya sama OB itu ngomong. OB pun nggak pernah melihat kan, karena OB itu adanya di siang hari aja. Di malam tuh nggak ada kan. Kunci pun dipegang sama OB. Terus kita pulang ke hari ketiga, hari laginya, ya kan, hari keesokan laginya saya jaga lagi. Di situ kan saya shift malam lagi. Nah shift malam itu saya jaga lagi, patroli lagi. Nah patroli yang pertama itu nggak ada kejadian apapun, alhamdulillah. Nah patroli ketiga kalinya pas saya tuh, pas temen juga nggak ada kejadian apapun ya. Nah ketika saya lagi nih sama temen duaan itu, karena saya juga ngerasa merinding gimana gitu ke hawanya gitu, hawa mistisnya itu udah tercium gitu lah, gimana lah gitu. Nah saya tuh duaan itu kan sama temen muter. Nah ketika muter itu di alat forklift, ya forklift itu buat yang ngangkat itu tuh, forklift itu. Nah disitulah ada yang duduk di situ sambil nguncang-nguncang gitu. Kuntilanak si kuntilanak itunya.
Nah saya pun liatin center-center di center-centerin aja. Ternyata dia pun merespon kita. Nah ketawa gitu kan, ketawa, terus center lagi, ternyata pindah lagi ke tempat lainnya, di center lagi, pindah lagi, malah ngedeketin. Saya pun lari kan, pindah lagi ke tempat laginya, karena saya juga takut. Nah ngikutin lagi, center lagi, kayak ngajak main-mainan gitu lah. Gimana sih orang anak kecil mah, kuntilanak anak kecil gitu. Nah pindah lagi, di center lagi, pindah lagi, sampai saya ke gerbang mau keluar tuh, nggak ke pos lah, keluar aja lah dulu biar nggak terlalu gimana gitu sama kuntilanak itu, menghindar dulu lah. Nah ketika menghindar itu ternyata dianya marah, pengennya dideketin terus. Nah saya pun keluar dari situ, dari pos sapam itu, dari lingkungan kerja itu, keluar ke sebentar. Nah duduk ngopi, merokok, ternyata di ruang kantor diacak-acak lagi, Bang. Nah, kan sedangkan tuh alat-alat tuh yang kayak meja-meja, buku juga di situ semua kan. Terus kayak laptop, semacam laptop juga diacak-acak semua ya. Kantor itu. Nah terus kayak apa, salon gitu tuh dibunyiin sendiri. Salonnya yang buat di salon, yang buat di laptop itu dibunyiin sendiri. Terus di yang sapu-sapu juga diacak-acakin semua pokoknya. Karena saya keluar, karena nggak pengen, dianya sih pengennya kayaknya sayanya tuh di dalam aja, pengen diajak mainin gitu Bang. Ya kan Bang, nyampe waktu di ini kan di kantor itu acak-acakan gitu ya kan Bang. Nah di situ di kantor acak-acakan itu kan OB tuh sempat nggak percaya gitu kan, bahwanya kirain dapat saya gitu yang ngacak-ngacak itu kan. Nah saya pun jelasin ke OB itu bukan saya yang ngacak-ngacak. Nah kalau nggak percaya, di kantor itu kan ada CCTV lah. Nah di situ kan CCTV-nya itu ada kan. Nah diputarlah di CCTV itu, dia suruh melihat sendiri. Iya biar percaya biar gitu. Percaya gitu kan Bang. Nah di situ kan dilihat sama dia, ternyata si kursi itu terbang sendiri, dan meja pun terbang sendiri gitu. Nah si OB itu dari situlah dia percaya bahwa ya gitu ada bahwa ada makhluk halus kayak gitu, kuntilanak itu yang udah diceritain waktu sebelumnya. Tapi dia tuh nggak percaya gitu kan, takutnya ngada-ngada gitu kan. Orang mau gimana sih takutnya. Nah dari situ kan, nah si OB itu kan udah merasa ya udahlah, udah tahu gitu dari CCTV aja udah melihat gitu kan Bang. Nah dari situ diberesin lah sama OB si kursi itu, udahlah biasa aja. Nah dari situ kan saya tuh nah pulang kerja. Nah ketika shift malam lagi, ketemu ke shift malam lagi, nah di situ temen tigaan lagi ya kan, tigaan lagi. Saya tuh kan briefing biasa, kira-kira jam 12, jam 11 itu masih temen yang itu ya kan, yang patroli. Nah patroli ketika jam 1-an itu saya Bang yang patroli, karena sejam sekali iya gitu. kan saya kan jam 1-an itu patroli di situ kan. Nah saya kan udah biasa aja lah gitu di situasi di situ kan, udah nggak heran lagi kalau ada kayak gitu kan. Nah saya pun saking penasaran di situ kan. Nah sambil saya patroli itu, kalau nah pengen melihat sosok itu kan, takutnya muncul lagi, saya videoin gitu gitu Bang. Nah ketika itu bener kan ada tuh makhluk kuntilanak itunya kan keluar. Nah saya videoin. Nah di HP itu, pas di videoin di HP itu, di situnya ada, di HP itu nggak ada gitu Bang. Jadi yang dilihat Bang Aris mah ada, pas di HP di videoin nggak ada. Nggak ada gitu. Tapi masih ada videonya Bang. Nah HP-nya itu udah saya jual Bang. Jadi ganti HP gitu HP. ya. Padahal kalau ada itu lebih mantap itu. Ya sebenarnya kayak gitu Bang. Kalau masih ada mah enak gitu kan, biar ngeliatin ke abang biar juga. Percaya gitu ya. Karena berhubung HP-nya itu udah dijual, saya ganti HP. Nah, dari situ kan saya kan, nah nggak asing lagi lah yang namanya itu kan. Dari video ini tuh saya
ya saking penasaran gitu ya, takutnya muncul juga di HP itu kan enak gitu tuh. Tapi ya kan saya gimana ya Bang ya, biar temen juga percaya gitu Iya, kan bahwa ada gitu kan, karena temen itu nggak pernah melihat itu sosok itu kan, cuman sering ya digangguin tapi nggak nampakin. Iya, cuman satu temen itu pernah ngelihat satu kali itu yang kan, pingsan yang itu. pingsan itu pas patroli sendirian itu. Nah yang lain kan pengen ngelihat itu gimana sih sosoknya. Penasaran Nah gitu penasaran ya. Sampai saya tuh udah nggak asing lah dari situ kan, patroli ketika muncul saya videoin itu, ternyata di HP tuh nggak ada sosok itunya, mah ada gitu Bang ya. Dari situ kan singkat cerita, dari situ saya ke tempat itu lagi, di pos lagi kan. Nah dari situ kita istirahat. Nah sebentar, tadi saya kan cerita ke teman-teman nih, tadi kan saya melihat nih di ini nih, apa tuh, pas ininya fondasi yang tinggi-tinggi itu buat gedungnya itu. Nah di situ kan ada nih, saya videoin, di situnya ada, di HP-nya nggak ada nih. Masa sih, kata teman kan, bener aja tuh nggak ada di HP-nya, padahal ada di situnya. Nah tapi pas direkam di HP nggak ada. Nggak ada gitu kan. Nah singkat cerita di situ kan teman pun pingin banget ngelihat itu sosok itu gitu kan, ya, pengen tahu kan, penasaran. Pas ya penasarannya itu kan karena temen itu juga pingsan, yang satu tuh, yang satu mau nggak pernah ngelihat, cuma ngerasain kakinya doang, kakinya aja tuh yang dipegangin. Dari situ kan singkat cerita, dari situ saya tuh udah nggak gimana ya Bang ya, udah 2 bulanan lah saya kerja di situ kan, udah ngerasa gimana, udah nggak betah gitu karena kejadiannya aneh-aneh gitulah. Kursi acak-acakan, terus mesin dekot nyala sendiri, terus teman kakinya ada yang megangin. Nah dari situ kan temen pingsan lah, inilah. Nah dari situ kan temen juga ada yang sakit habis gara-gara pingsan itu kan. Nah dari situ kan saya tuh 2 bulan kerja di situ, saya putusin udah buat berhenti aja lah, karena saya tuh udah nggak nyaman kerja di situ. Berhubung temen juga udah ada yang ngajak kerja lagi di tempat yang lain gitu kan. Nah saya ngundurin dari tempat itu, ngundurin diri. Jadi Bang Aris cuma kerja di situ tuh 2 bulan. Iya 2 bulan. Nah jadi di tempat itu tuh Bang Aris ya, gedungnya itu buat, ya kalau boleh tahu buat apa gitu tuh, gedung buat apa gitu? Nah gedungnya itu buat gedung ini kayak buat meeting kayak inilah gitu tuh. Nah jadi selama Bang Aris kerja di situ gitu tuh ya, cuma kuat 2 bulan, dan ya karena banyak juga penampakan yang dialami Bang Aris gitu. Dan ya pada akhirnya Bang Aris udah ngerasa nggak betah gitu Bang, nggak nyaman juga karena ya sering diterorin gitu. Dan akhirnya Bang Aris berhenti gitu. Berhenti dari situ karena sering diterorin juga lah. Terus karena temen juga udah nawarin kerjaan yang baru, yang sebelumnya udah diomongin gitu kan Bang. Nah sebelum ini gitu tuh, kerjaan ini belum ada kan, ya udahlah masuk ke sini dulu lah, buat loncatan dulu lah gitu kan. Ketika ya itu udah ada, ya udahlah saya berhenti. Jadi ya mungkin itu saja sahabat Kismis ya, cerita di minggu kali ini bersama Bang Aris. Yang namanya security atau keamanan gitu ya, ya resikonya kalau jaga malam tuh ya seperti itu gitu. Namanya kita jaga malam dan juga patroli ya, kita patroli sendiri ya, resikonya itu gitu. Ya makanya kita sebagai security itu luar biasa lah gitu. Jadi ya mungkin untuk pekerja yang shift malam sebagai keamanan atau security itu luar biasa lah, banyak resikonya yang harus kita waspadai, hadapi gitu ya. Jadi tetap semangat nih untuk security malam. Jadi ini untuk sahabat Kismis mungkin itu saja cerita di minggu kali ini. Jangan lupa nih buat sahabat Kismis yang belum subscribe, buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya
agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kismis. Tetap semangat puasanya, dan semoga selalu dalam kesehatan dan diberi kesabaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aris. Iya, sama-sama. Dadah.